Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Pada video kali ini, kita akan review all new Daihatsu Xenia yang berkapasitas mesin 1300 cc. Dan unit ini adalah tipe X. Ini bisa dibilang kalau untuk yang 1300 ini adalah tipe tengah, karena ada 3 varian dia. Mulai dari tipe M yang paling rendah, terus tipe X dan tipe R. Untuk tipe X dan tipe R, dia ada 2 pilihan transmisi, automatic CVT dan juga manual 5 percepatan. Nah, unit yang sedang kita review saat ini adalah tipe X yang bertransmisi CVT, yang otomatisnya. Oke, kita akan ulas mobil ini karena saya akan jelasin apa saja perbedaan antara 1500cc dan 1300cc. Karena untuk video Xenia All New yang terbaru, yang 1500cc sudah saya buat videonya. Kalian bisa klik link yang ada di bagian atas. Oke, langsung saja kita bahas dari bagian depannya. Untuk dari bagian depannya, karena ini adalah tipe X ya, dia nggak dilengkapi dengan aksesoris ADS ya, yang dari pabrikan resmi Daihatsu-nya. Dia nggak ada list yang berwarna merah di bagian sini. Dia polos, hitam gloss, tapi bagusnya. Kemudian lampunya dipertahankan menggunakan multi reflektor LED, yang lampu senya juga menggunakan LED di bagian situ, serta lampu jauh dan lampu dekatnya menggunakan LED, semuanya full LED. Tapi memang sayangnya untuk tipe X ini belum dilengkapi dengan fog lamp. Kalau untuk yang 1300cc, kalian ingin dapetin paket lengkap untuk lampunya serta fog lamp, itu hanya ada tersedia di tipe R 1300cc. Kemudian dari sini sih yang minusnya memang dia nggak ada fog lamp di bagian sini, tapi selebihnya tampilannya sama seperti yang tipe paling tinggi, mulai dari bagian bumpernya itu di clear warna body, jadi nggak ada yang pakai hitam doff yang kesan tuh kelihatan murah. Dari sisi lampunya tadi memang dia sudah full LED juga, dan selebihnya sih kalau kita lihat dari bagian samping, di sini memang perbedaannya terlihat untuk dari bagian velgnya. Untuk velgnya untuk ukuran ban, ini menggunakan ukuran ban 15 inci di R15, tapi untuk lebar tabaknya dia 185, aspek rasio 65, dan untuk velgnya juga ini berwarna grey ya, jadi bukan velg kaleng. Nah, tapi kalau untuk yang tipe paling rendahnya, tipe M, itu menggunakan velg kaleng. Kalau untuk yang tipe X dan tipe R-nya 1300cc, dia menggunakan velg alloy, tapi bukan yang dual tone. Kemudian dari sisi samping ini terlihat gak ada perbedaan yang signifikan antara yang tipe paling tinggi 1500cc bahkan dengan yang 1300cc ini. Paling minusnya, kalau untuk yang tipe X ini, dia kuncinya itu masih kunci biasa, jadi kunci remote yang ada anak kuncinya seperti itu, belum dilengkapi dengan akses keyless smart key. Tapi untuk yang tipe R 1300cc itu sudah dilengkapi dengan akses keyless smart key, tapi belum dilengkapi dengan akses keyless di bagian handle pintunya. Jadi dia itu keylessnya hanya di bagian start stop engine button di bagian dalam. Tapi untuk yang tipe X dia standar seperti ini. Tapi kalau dilihat dari luar ya nggak ada perbedaan ya yang signifikan. Yang paling kelihatan tuh di bagian sini nih. Dia tuh nggak di blackout pilar. Jadi pilarnya itu masih warna body dengan body mobilnya. Jadi berwarna hijau seperti mobil ini. Kalau yang tipe tingginya ini di blackout pilarnya, jadi kelihatan lebih menyatu dengan kaca. Untuk bagian pilar ini aja sih minusnya. Talang air tetap dapat ya, ini ada emboss Xenia-nya. Untuk bagian belakangnya sama seperti yang tipe-tipe tertingginya, dia ada cladding plastik berwarna hitam di bagian sini, kayak kesannya tuh atapnya tuh floating. Kemudian untuk velgnya sama seperti di depan. Dan untuk bannya, kalau yang ini sih dia pakainya GT Radial ya, GT Radial Campero Eco. Bannya ini pakai yang Eco yang biasa. Tapi memang bagusnya kalau yang 1300cc ya, kalian ingin ambil tipe X ini juga cukup lumayan, karena kalian dapatnya velg alloy bukan velg kaleng. Kita ke belakang. Nah, sekarang kita lanjut di bagian belakang, kita bahas ya. Kalau dilihat dari belakang sini ya, kalau di jalan ini nggak ke notice nih, ini tipe 1300 atau tipe 1500. Kalau nggak ngelihat emblem di bagian sini. Kalau untuk yang 1500 dia ada tulisan 1.5 di bagian sini. Kalau untuk yang 13 ini dia nggak dikasih emblem di sini. Yaitu sih pembedanya, dan tipe X di bagian sininya. Selebihnya emblemnya
untuk menandai ini adalah varian yang otomatis, dia ada emblem CVT di bagian sini. Kemudian selebihnya ya ini tampilannya keren. Dari sisi lampunya dia pakai LED bar di bagian sini, kemudian lampu mundur dan lampu sennya sudah menggunakan yang LED. Tetap ada wiper, kemudian antenanya nggak dipangkas dari yang tipe paling tinggi juga. Dia tetap menggunakan antena yang model Sharvin. Oke, sekarang kita coba lihat bagasi dari Xenia 1,3 nih, karena ada perbedaan yang lumayan bikin pembeda antara 1,5 dan 1,3. Nah, ketika bangkunya semuanya tegak ya kelihatan memang nggak ada perbedaan. Bagasinya tetap sama luas. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan yang space-nya juga cukup banyak. Ada beberapa tempat penyimpanan. Dan di sini untuk akses ke ban serepnya, bautnya, sini. Nah, tapi yang membedakan, yang saya juga terkejut ya ketika melihat mobil ini, pelipatan bangku baris ketiga itu nggak rata lantai yang 1,3 ini. Jadi kan kalau yang 1,5 kita kalau mau lipat bangku baris ketiga ada tali di bagian sini di kanan kirinya. Tapi dia itu ada tuas kalau yang 1,3 di sini. Tuh. Dan ketika dilipat ya dia nggak rata lantai. Jadi ini konfigurasinya agak aneh sih. Kenapa yang 1,3 itu dibedain dia nggak rata lantai seperti yang 1,5. Sebenarnya dari konfigurasi joknya ini mirip dari tebal joknya, tapi anehnya itu sih fitur yang mestinya di semua tipenya ada, ini di Xenia dibedain nih untuk yang 1,3 nya. Tapi yang saya lihat ya untuk dari yang bangku baris keduanya itu masih bisa dibuat sofa mode. Jadi sliding bangku baris keduanya itu masih jauh antara ke depan dan juga ke belakangnya. Jadi masih bisa untuk konfigurasi sofa mode-nya. Paling yang minusnya ini. Jadi kalau kalian lipat bangku baris ketiganya, dia nggak semewah yang 1,5. Bisa terlihat rata lantai. Itu aja minusnya. Tapi selebihnya di sini dia tetap dapat cargo net ya, ala-ala Daihatsu. Dan di bagasi nggak ada lampu bagasi di sini. Jadi polosan dan nggak ada lubang USB juga. Biasanya kalau yang tipe tinggi di sini itu ada soket 12 volt. Yang ini nggak ada. Kita lihat di interior. Apa perbedaannya dengan tipe yang tertinggi? Yuk. Oke, sekarang saya sudah berada di bagian interior. Seperti yang saya bilang tadi di luar, kuncinya itu masih sama seperti yang model-model Daihatsu dulu ya. Masih ada anak kuncinya seperti ini. Ada tombol lock dan unlock. Dan ketika kita masukin anak kuncinya, kita akan disambut dengan speedometer yang juga cukup berbeda dengan tipe paling tinggi. Karena kalau yang tipe paling tinggi di bagian tengah itu dia ada MID besar yang full color, tapi kalau ini dia standar. Di sebelah kiri itu ada RPM, kemudian di bagian tengah itu ada speedometernya, dan di sisi kanannya ini ada kotak kecil, layar seperti layar kalkulator kecil seperti itu, yang menampilkan info indikator gear, sisa bahan bakar, odometer, jam, dan ada individual door warning. Jadi ketika kalian buka pintu, ini akan tervisualisasi di bagian situ. Dari segi setir, ini baru kelihatan nih bedanya dengan yang tipe tertinggi. Karena setirnya itu belum dibalut dengan kulit ya, ini masih plastik, full plastik. Kemudian di sisi-sisi kanan setirnya ini nggak ada tombol-tombol. Jadi benar-benar polos, nggak ada tombol sama sekali di bagian setir. Dan di sini juga nih nggak ada aksen sama sekali, benar-benar polos setirnya, plastik, bener. Kemudian dari sisi tuas, dia memang nggak ada fog lamp di bagian sini untuk wiper, ada wiper depan dan wiper belakang, dan ada intermitternya juga. Kemudian yang bagusnya, walaupun ini tipe rendah, dia tetap dilengkapi dengan stability control dan traction control. Karena ini adalah varian yang CVT ya. Saya rasa untuk yang varian manualnya, fitur stability controlnya akan dipangkas. Karena kita berkaca di Rocky, saya belum lihat juga unit yang Xenia, tapi kalau Rocky itu yang tipe manual itu tidak dilengkapi dengan stability control. Kalau untuk mesin, dia 1300 cc, tenaganya naik sedikit dari yang versi dulu. Dan ada juga penambahan fitur rem ABS-nya. Jadi sekarang itu untuk rem ABS sudah dijadikan standar untuk seluruh varian Xenia sekarang. Nah, kalau dari head unit, ini kelihatan sih
frame-nya itu pakai yang model paling tingginya, tapi kalau yang paling tinggi kan dia full ya, hampir full se-frame ini, jadi layarnya tuh cukup besar. Tapi kalau ini dibuat sedikit lebih kecil, dan untuk fitur-fiturnya dia juga cukup lengkap karena dia ada radio, kemudian ada Android Auto dan Apple CarPlay, kemudian ada media, telepon, dan pengaturannya. Pengaturannya juga cukup lengkap. Untuk mengatur audionya bisa diatur berbagai macam pengaturan audio di bagian sini. Ada voice comment juga di bagian sini. Kemudian kisi-kisi AC-nya dia polos ya, jadi nggak ada aksen-aksen chrome. Dan panel AC-nya tetap digital, tapi memang seperti tipe paling tinggi juga dia belum climate control, jadi masih ada cuman ada cool max, dan pengaturan arah semburan juga nggak ada di sini ya. Selebihnya seperti like-nya pengaturan AC manual, tapi dibuat lebih futuristis dengan tampilan digital. Di bagian sini ada cup holder, kemudian di sini ada tempat yang harusnya itu start stop engine button ya kalau untuk yang tipe R. Kemudian di sini ada lubang USB 1, laci penyimpanan terbuka, dan di sini ada transmisi CVT-nya, ada virtual manual mode-nya juga di bagian sini, plus dan minus. Kemudian di bagian belakang sini dia ada laci penyimpanan yang kecil untuk naruh koin ya. Biasanya ada soket 12 volt di bagian depan. Kemudian ada rem parkirnya, nggak ada aksen chrome-nya di sini. Tetap dilengkapi dengan laci penyimpanan di sini yang ukurannya juga nggak terlalu besar. Tapi yang bagusnya Xenia sekarang ya, Xenia Avanza itu bagian tengah sini nggak terlalu goyang seperti yang dulu. Jadi ini tuh udah lebih solid dibandingkan generasi sebelumnya. Di sisi sebelah kanan dia ada tempat cup holder di sini, dan ada di depannya tuh kisi-kisi AC. Kalau yang di sebelah sini kalian harus tekan dulu di sini untuk buka cup holder di bagian sini. Jadi kalau kalian taruh minuman di sini otomatis akan dingin karena di depannya itu ada kisi-kisi AC. Laci penyimpanan cukup besar kapasitasnya, dan semuanya ini bahannya hard plastik ya, jadi nggak ada material soft touch di sini. Untuk di door trim juga dia full black, jadi nggak ada warna yang membuatnya itu kelihatan lebih mewah, ada aksen chrome atau hal yang lainnya. Dia full black, full hitam. Kalau yang tipe R-nya 1300cc masih dilengkapi dengan aksen merah di bagian sini. Kayak ada aksen tarikan garis merah sampai ke bagian sini. Kalau untuk yang tipe X ini dia full black semuanya. Selebihnya sun visor di sini dia nggak ada kaca polos. Kemudian di sini juga nggak ada kaca polos. Untuk spion tengah dia ada DN Night yang manual ya, lumayan dibandingkan yang Xenia dulu kan bener-bener spion tengahnya itu kelihatan murah banget. Kalau ini sudah lebih kelihatan lebih mewah. Untuk lampu baca dia individual, antara kanan dan kiri itu bisa dinyalain masing-masing secara manual, dan ada fitur door-nya. Jadi kalau pintu kebuka, lampu akan otomatis hidup. Tapi kalau individual juga bisa di sini. Oke, sekarang kita ke baris kedua, apa saja perbedaannya dengan tipe tertinggi. Sekarang di baris kedua ini perbedaannya yang saya lihat ya. Kalau secara kita duduk di sini bahannya fabric sama seperti yang paling varian paling tinggi, nggak dikurang-kurangin. Dari sisi jok ketebalannya tetap sama. Yang paling minus sih di sini dia nggak ada port USB untuk kalian ngecas HP. Di bagian sini tuh polos, jadi nggak ada lubang cas. Untuk door trim sama seperti di depan, dia polos full black, tapi di sini tetap disediain satu buah cup holder kayak Sigra ya. Sigra kalian tuh ada cup holder di bagian sini. Untuk reclining ya, seperti yang saya bilang tadi, dia bisa juga sofa mode, jadi bisa direbahin paling ngerebah untuk kursinya. Dan untuk slidingnya dia bisa paling maju tuh segini. Tuh, ini pun kaki saya belum mentok loh. Tinggi saya 170 cm. Kalau dimundurin paling habis segini luasnya, luas banget. Tuh, nyaman kalau perjalanan jauh. Kalau nggak ada orang di belakang kan kita bisa buat senyaman mungkin mobil ini. Slidingnya sangat jauh ya, segini nih slidingnya. Kemudian untuk headrest memang minusnya Xenia di bagian tengah sini nggak ada headrest ya. Dan juga di sini kayaknya ya, ini benar, ini nggak ada armrest di bagian tengah. Kalau yang tipe paling tinggi kan dia ada armrest di bagian tengah. Safety belt dia nggak ada safety belt untuk penumpang tengah, cuman ada penumpang kanan dan kirinya.
Selebihnya tetap sama. Kemudian di bagian atas dia dapat double blower yang modelnya itu baru, yang benar-benar double blower, bukan air circulator. Ada pengaturan speednya di bagian sini 1, 2, 3, dan AC-nya bisa diatur kanan kirinya. Kemudian ini juga bisa diatur, jadi lebih leluasa dan lebih terlihat terintegrasi untuk bentuk double blower ya. Oke, mungkin itu aja perbedaan antara Xenia 1500 dan 1300 untuk varian tengah ini. Ya, ini sih minusnya satu lagi nih, dia nggak ada kantong ya untuk jok depan. Jadi di sini nggak disediain kantong. Benar-benar sesignifikan itu perbedaannya. Fitur-fitur yang sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi sangat berguna ketika kita menggunakan mobil. Fitur seperti kantong seperti ini kan sangat berguna kalau ingin taruh-taruh barang. Oke, kita buat kesimpulan di luar. Oke, jadi inilah video tentang all new Daihatsu Xenia yang 1300cc tipe X, tipe tengah yang bertransmisi CVT. Menurut saya mobil ini masih worth it buat kalian beli, karena dengan fitur yang ditawarkan memang nggak selengkap fitur tipe tertingginya, tapi sudah sangat mencukupi untuk pemakaian sehari-hari. Apalagi dengan Xenia sekarang tuh dengan penggerak roda depan, kemudian sasisnya juga menggunakan sasis terbaru, platform terbaru DNGA, Daihatsu New Global Architecture, akan membuat mobil ini lebih rigid, lebih stabil di jalan. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian ingin tanya-tanya tentang produk Daihatsu, bisa langsung kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah, atau bisa langsung kunjungi dealernya di Jalan Angkatan 45, Palembang. Thank you for watching, goodbye.